Tadi kita sudah sangat detail pusing-pusing mengenai pengisian formulir. Kali ini kita akan mendengarkan mungkin potensi-potensi dari naskah yang ada di BIMA, apa saja yang bisa diusulkan sebagai ikon gitu ya. Ini mungkin salah satu yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi, salah satu naskahnya saja ya Bu, atau nanti menyinggung beberapa gitu ya. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dewi untuk menyampaikan materi. Terima kasih, Pak Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kencang, kayaknya masih ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sisi kiri yang besar, ini sisi kanan yang mas-masnya nih, bapak-bapaknya nih kayaknya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sejenak membahas naskah yang memang jarang-jarang kita lakukan. Ya, ini saya membahas tentang Bo Abdul Qadim. Jadi dari Museum Kebudayaan Samparaja kita mengusulkan dua naskah. Yang pertama naskah Bo Sangajikai dan yang kedua naskah Bo Abdul Qadim. Nah, saya jelaskan sedikit secara singkat tentang Bo Abdul Qadim. Jadi Bo Abdul Qadim ini disebut Bo Tua. Kenapa disebut Bo Tua? Karena merupakan naskah yang tua, yang paling tua, termasuk naskah yang tua yang dimiliki oleh Kesultanan Bima. Nah, naskah Bo Abdul Qadim ini merupakan naskah khusus yang menceritakan tentang masa pemerintahan Sultan Abdul Qadim. Nah, Sultan Abdul Qadim ini memerintah dari tahun 1751 sampai 1773. Ya, jadi selama ini memang catatan para peneliti-peneliti sebagian besar merujuk pada Bo Sangajikai dan catatan-catatan asing lainnya. Nah, tapi kurang ya. Jadi karena Bo Abdul Qadim ini oleh Rumah Mari almarhumah disimpan. Jadi beliau ini sangat berhati-hati sekali terhadap Bo Abdul Qadim ini. Jadi beliau meninggal, Bo Abdul Qadim ini diletakkan khusus di dalam lemari beliau. Karena beliau berpesan kepada saya, dia menggendong naskah ini. Jadi naskah ini sampulnya warna merah. Nanti kita teliti bersama naskah ini, karena naskah ini akan menjadi seperti Bo Sangajikai. Nah, terus saya tanya, ini Bo apa sih? Ini Bo Abdul Qadim khusus. Ini Bo tua, Bo lama. Jadi beliau itu sangat berhati-hati terhadap naskah ini. Nah, kemudian karena kita banyak merujuk kepada catatan asing, tapi kurang kepada naskah kita sendiri, maka ada beberapa penggalan cerita kisah tentang naskah-naskah Bima itu menjadi kabur. Salah satu contohnya tadi mengenai Manggarai. Nah, dalam catatan asing dijelaskan bahwa termasuk dalam penelitiannya Kongres Samberloa dijelaskan bahwa Manggarai ini adalah mahar yang diberikan oleh Sultan Bima kepada Goa. Ternyata dalam Bo Abdul Qadim ini bukan mahar, tapi Reo yang menjadi wilayah dari Manggarai, salah satunya adalah Reo, itu diberikan kepada Raja Goa sebagai tanda terima kasih karena telah membantu merebut tahtanya kembali Abdul Qahir I. Nah, itu ternyata pemberian. Nah, kemudian itu Reo. Nah, kemudian Pota itu diberikan kepada Sultan Abil Hayat Sirajuddin, Sultan Bima kedua, kepada
istrinya Krain Bontojene, Batu Jene. kakak dari Adik. Sultan Hasanuddin Goa. Tadi. Nah, kemudian dijelaskan kembali, ternyata yang diberikan itu bukan tanahnya, bukan wilayahnya, tapi apati. Jadi disebut dalam naskah itu apati. Apati itu upeti. Hasil bumi yang diberikan bukan wilayahnya dan bukan orangnya. Nah itu. Nah disitulah kekeliruan. Akhirnya terjadilah perang antara Goa dan Bima dalam memperebutkan Manggarai. Nah, itu terjadi. Khususnya dijelaskan, diceritakan dalam ini Bo Abdul Qadim. Bo Abdul Qadim ini terdiri dari 548 surat. Jadi tebelnya segini. Ya, jadi surat-surat semuanya. Nah, surat Tugasnya baca. mengandung informasi yang penting. Khususnya Bo Abdul Qadim ini mengandung informasi yang penting, khususnya pada abad ke-18 yang memang jarang diteliti. Nah, surat itu merupakan dokumen penting yang otentik. Bukan cerita, bukan dongeng, tapi bukti otentik dari sebuah percakapan antara tokoh-tokoh, antara raja-raja dan dan Belanda. Bo Abdul Qadim. Meskipun sebetulnya naskah Bo Abdul Qadim ini merupakan naskah salinan, tapi naskah salinan ini disalin pada masanya, Iya itulah. pada zaman Sultan Abdul Qadim ini hidup. Nah, bagaimana kita tahu? Ternyata dari kertasnya terbukti kalau disalin pada zamannya. Nah, alhamdulillah tadi dibantu sama Mbak Hani. Saya juga tadi bingung ini tinta airnya apa watermarknya ini dari tahun berapa. Ternyata alhamdulillah ketemu watermarknya ini dari sudah digunakan dari tahun 1733. Nah, sedangkan masa yang diliputi oleh Bo Abdul Qadim ini dari tahun 1761 sampai tahun 1773. Jadi hampir sekitar 10 tahun sebelum Sultan meninggal, naskah ini ditulis. Jadi 10 tahun ini terdiri dari 548 surat. Luar biasa. Jadi rajin banget, khususnya juru tulis ya, diperintahkan oleh Sultan untuk menyalin. Jadi kita harus bangga sebagai masyarakat Bima. Kita punya literasi yang luar biasa. Raja itu rajin menyuruh menyalin. Setiap surat keluar itu harus disalin. Begitu juga dengan balasannya. Nah, salah satu lagi yang membuktikan kalau naskah ini disalin pada zamannya, tidak satu pun ditemukan. Jadi kebiasaan naskah Bima, jika ditulis pada masanya itu tidak menyebutkan nama Anumertanya. Tapi jika ditulis pada saat dia sudah meninggal, itu akan disebut nama Anumertanya. Nah, di situ terbukti kalau disalin pada masanya. Jadi ini memang Bo yang sangat tua, itu tadi dari Anumertanya dan dari watermarknya tadi, tahun kertasnya. Jadi meskipun naskah salinan, tapi disalin pada zamannya. Nah, kemudian nah, ini tadi ya, keunikan dari Arsiparis Kerajaan Bima ini tadi disalin terus secara berulang. Jadi ada beberapa raja yang rajin menyalin. Jadi naskah-naskah Bima ini apabila sudah rusak atau usang itu segera disalin. Nah, ini keunikan dari Arsiparis Kerajaan Bima, setiap surat masuk maupun surat keluar selalu disalin ulang
dan biasanya disalin berdekatan. Nah kemudian menggunakan teknik recto verso atau bolak-balik. Nah sehingga sampai sekarang kita bisa menikmati. Jadi orang zaman dulu itu pintar, rajin. Dia selalu meninggalkan jejak kepada kita, selalu disalin agar naskah kita ini tidak hilang. Nah, Bo Abdul Qadim dan Bo Sanajikai itu penting untuk diteliti secara keseluruhan agar bisa melengkapi sejarah Bima yang ada. Nah, seperti meninggalnya Sultan Abdul Qadim. Jadi Sultan Abdul Qadim ini meninggal tahun 1773. Berita meninggalnya Sultan Abdul Qadim ini dijelaskan dalam satu surat. Nah, surat ini ditujukan kepada Sultan Dompu, Sultan Sumbawa, Belanda dan lain-lain. Diberitakan mengenai meninggalnya Sultan. Nah, kemudian diberitakan pula seminggu setelah Sultan meninggal, ternyata Jeneteke juga meninggal. Jadi Sultan memperkenalkan kepada Belanda bahwa yang akan menggantikannya nanti adalah Jeneteke yang bernama Muhammad Ali. Nah ternyata tahun 1773 Sultan Abdul Qadim meninggal. Beberapa hari kemudian Alauddin Pak. Jeneteke-nya pun meninggal. Nah kemudian beberapa hari kemudian meninggal pula putrinya karena penyakit ketumbuhan itu mungkin cacar ya. Zaman dulu kan cacar itu menjadi wabah yang mematikan. Nah itu. Nah hal ini tidak dijelaskan dalam naskah lain. Kalau ternyata sebetulnya dulu ada Jeneteke yang lain yang harusnya menjadi raja, tapi dia meninggal. Nah, itu. Tapi dijelaskan dalam silsilah di Bo Sanajikai. Jadi ada di silsilah itu dijelaskan habis Abdul Qadim, kemudian dijelaskan Muhammad Ali dalam kurung tidak menjadi raja. Tapi tidak dijelaskan kenapa dia tidak menjadi raja. Ternyata dia tidak menjadi raja itu karena dia meninggal. Nah kemudian di bawahnya lagi dalam kurung putra dari Bumi Partiga, dalam kurung lagi tidak menjadi raja. Nah jadi kisahnya masih dalam surat-surat tadi. Karena terdiri dari 548 surat, dijelaskan juga karena meninggalnya raja yang mendadak bersama putra mahkota atau Jeneteke, kemudian majelis adatnya itu duduk berhimpun atau dohosara untuk mengangkat siapa yang akan menggantikan Abdul Qadim ini. Nah kemudian atas hasil rembuk bersama yang diangkat menjadi raja itu, calon raja itu adalah putra dari Bumi Partiga. Nah siapa Bumi Partiga ini? Bumi Partiga Kamalaksa ini adalah kakak dari Abdul Qadim yang menikah dengan Raja Talo. Karena Belanda membenci Talo karena melawan, dan Bumi Partiga Kamalaksa ini akhirnya Belanda tidak setuju. Nah kemudian yang menjadi raja, yang menggantikan untuk sementara itu adalah Raja Bicara. Sampai anaknya Abdul Qadim yang kecil itu menjadi dewasa. Jadi maksudnya dewasa itu bukan seperti sekarang ya, dewasa itu 10 tahun, 11 tahun itu sudah bisa diangkat menjadi raja. Seperti itu. Nah jadi beberapa penggalan sejarah seperti tahun dan kisah-kisah ini luput dari sejarah yang ada. Nah itu tadi, jadi harus dilengkapi dengan naskah-naskah yang lain. Jadi Bo Abdul Qadim ini harus disandingkan dengan Bo Sanajikai. Begitu juga Bo Sanajikai harus disandingkan dengan Bo Abdul Qadim. Karena kisah yang ada di dalam Bo Sanajikai itu ada juga di Bo Abdul Qadim, tapi dengan versi yang berbeda karena Bo Abdul Qadim ini merupakan surah. Nah,
Naskah Bo Abdul Qadim terdiri dari 139 halaman. Nah, kertasnya Eropa, dan kemudian ini watermarknya ini tadi Strasbourg, Lily. Nah, itu ternyata dari tahun 1733. Nah, jadi sedangkan kisah yang dituliskan dalam Bo Abdul Qadim ini tahun 1761. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena bolak-balik sistem penulisannya atau recto verso, jadi menjadi 270 halaman. Ada 2 halaman yang kosong sehingga menjadi 276 halaman. Jadi tebel ya. Jadi kebetulan ini naskah Bu Abdul Qadim ini menjadi penelitian disertasi saya. Tapi karena banyak, saya nggak bisa harus mengangkat semua peristiwa karena surat-surat ini terdiri dari 548. Jadi saya hanya mengangkat peristiwa peperangan yang ada di Manggarai. Jadi kisah-kisah yang lain ini banyak dan butuh peneliti-peneliti lain. Misalnya hubungan antara kerajaan Bima, kerajaan Dompu, Sumbawa, Sanggar, Pekat dan lain-lain itu ada di sini. Jadi zaman tahun 1700-an abad ke-18 ini banyak terjadi perang memperebutkan wilayah antara Sumbawa dengan Dompu, Pekat, Tambora. Nah, ini banyak, dan Bima selalu menjadi penengah. Jadi dulu tuh Belanda tuh sibuk mengurusi orang-orang berantem ini, raja-raja yang berantem. Nah, ini naskah Bo Abdul Qadim ini meliputi masa 10 tahun ya, dari tahun 1761 sampai 1773. Jadi meninggalnya Sultan Abdul Qadim ini diberitakan oleh Raja Bicara kepada kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, setelah meninggal kerajaan ini dikuasai dipimpin oleh Raja Bicara sebagai pengganti. Nah, kemudian 3 tahun kemudian setelah putra dari Abdul Qadim yaitu Abdul Hamid dewasa, umur agak besar sedikit, baru diangkat menjadi sultan. Nah, ini tadi terdapat 548 pucuk surat. Nah, kemudian berisi tentang surat menyurat, keadaan perang, misalnya Tureli Bolo. Jadi salah satu pejabat Bima yang ditempatkan di Reo dan Mota ini adalah Tureli Bolo. Tadinya Tureli Bolo ini adalah Raja Bicara. Nah, tapi kemudian diperintah Sultan untuk menguasai untuk menjadi wakil raja atau ganti raja di Manggarai. Nah, seperti itu. Nah, di situ banyak ya kisah-kisah surat. Ya, jadi Bu Abdul Qadim ini merupakan dokumen surat penting berupa bunga rampai berisi bermacam-macam peristiwa. Jadi banyak kisah yang masih harus diteliti. Saya saja hanya meneliti tentang peperangan yang ada di Manggarai. Belum lagi kisah-kisah yang lain itu bisa menjadi penelitian-penelitian baru. Seperti juga kisah meninggalnya Bumi Partiga Kamalatsa. Nah, dalam catatan Belanda, Kamalatsa ini dikisahkan diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Tapi ternyata dalam Bo Abdul Qadim ini, Bumi Partiga ini dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Karena Bumi Partiga ini sangat membenci Belanda. Dia dibunuh, dia ini wanita. Dia ini dibunuh sebanyak 3 tikaman. Kemudian yang membunuh ini lari. Nah, seperti itu. Nah, ini diceritakan dalam Bo Abdul Qadim bahwa Bumi Partiga Kamalatsa ini meninggal ditusuk sebanyak 3 kali. Sempat kembali ke rumahnya, tapi karena 3
3 tusukan itu mematikan, akhirnya dia meninggal. Nah, itu dikisahkan di dalam surat, diberitakan oleh Sultan kepada Turelibolo yang ada di Manggarai dan Dompu Sumbawa dan lain, dikisahkan tentang meninggalnya itu. Padahal kita tahunya di buku sejarah yang ada, Bumi Partigani diasingkan ke Ceylon, ternyata dibunuh. Nah itu bisa menjadi penemuan baru. Sebentar ya Mas, sedikit lagi. Nah ini tadi ya, jadi Sultan-Sultan Bima yang rajin menyalin itu antara lain Sultan Hasanuddin. Itu menyalin naskah dari Raja Manggampodongo sebelum Islam. Itu kita sudah mengenal tulis-menulis, dulu menggunakan lontar dengan menggunakan aksara lama, Gahimentoi. Kemudian disalin oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian dari Sultan Hasanuddin disalin lagi pada zaman Sultan Abdul Hamid. Kemudian disalin lagi pada zaman Sultan Abdul Aziz. Disalin lagi pada zaman Sultan Ibrahim. Nah, rajin kan? Itu luar biasa sekali. Literasinya luar biasa, disalin sesuai dengan aslinya. Nah, ini nggak usah, tadi sudah dibahas. Nah, ini perebutan batas sudah dibahas. Nah, ini juga sudah dibahas. Nah, kemudian nah ini ada bahasa dari salah satu isi surat dari Bu Abdul Qadim yang begitu luar biasa, indahnya bahasanya dan santunnya bahasanya. Orang Bima zaman dahulu itu bahasanya itu sangat lembut, memuji dan memuja. Sekarang beda, orang Bima sekarang isinya maki-makian. Nah, mari kita belajar dari naskah bagaimana leluhur kita berbahasa dengan sopan santun, memiliki tata krama yang luar biasa. Ini salah satunya. Ada manisnya, ada rindu dedanya dan lain-lain. Nah, mari kita belajar dari naskah. Banyak yang bisa kita selami dari naskah. Bentar ya Mas. Nah, ini salah satu lagi surat ke yang ke-44. Nah, ini surat ke-44 ini Sultan Abdul Qadir ini punya guru. Dia perang saja, dia mengharapkan gurunya itu untuk datang menemaninya di Reo, di Manggarai. Sampai dia bilang, maka hendaklah guruku segera datang bersama-sama dengan suruhan itu bernama Encik Lahali. Jikalau tiada datang guruku, tiada mengasihi dan menolong Ananda adanya. Nah, begitu cintanya, begitu menghormatinya para sultan terhadap guru. Itu luar biasa. Itu yang patut kita tiru. Sehingga beberapa sultan kedua, ketiga, dan keempat itu dimakamkan satu kubah bersama gurunya. Begitu cintanya terhadap guru. Bukan kepada orang tuanya, malah terhadap guru. Nah, ini surat ke 276. Nah, surat 276 ini saya kaget juga kemarin. Bukan kemarin ya, sudah lama. Nah, di sini Sultan memberikan sedekah kepada rakyatnya yang naik haji. Jadi dari tahun 1700-an itu masyarakat Bima tuh sudah naik haji. Salah seorang Tureli, tidak disebutkan namanya, kemudian Abdul Fattah, Abdul Karim, Abdul Muhammad, nggak tahu di keluarganya siapa, dan sisita sejumlah 200 rupiah, 50 rupiah sedekah kepada Syekh Ibrahim di Madinah, 20 rupiah kepada Syekh Aga, 20 rupiah kepada Imam Syafi'i di Mekah. Nah, itu luar biasa kan? Nah, dia bersedekah bukan hanya kepada rakyatnya, tapi kepada orang di Mekah. Nah, itu luar biasa. Nah, jadi banyak hal yang kita kisah dalam naskah yang kita bisa petik sebagai pelajaran serta sebagai bahan penelitian. Nah, ini mengapa sih kita rajin menulis? Karena Sultan itu bersabda atau memerintahkan dalam suatu surat, dalam satu naskah dijelaskan perintah Sultan kepada juru tulis istana agar selalu mencatat apa yang diomongkan, dicatat tanggalnya, tahunnya, bulan, hari, serta jamnya, agar tidak lalai dan lupa setiap berjanji dan setiap apa yang dibicarakan. Nah, jadi janji itu harus ditepati, makanya dicatat.
Semua naskah Bima ya begitu. Nah, saya membahas sedikit tentang Bosan Ajikai, tapi nanti dijelaskan secara panjang oleh Bang Fahru sama Pak Munawar. Nah, jadi Bosan Ajikai ini berkisar, ini tadi Bu Abdul Kadir ya, sekarang ini Bosan Ajikai. Jadi Bosan Ajikai ini berkisar abad 17 sampai 19. Nah, kemudian naskah Bosan Ajikai ini pernah ditranskripsi pada tahun 1950-an oleh Profesor Hall. Nah, kemudian naskah ini sekarang yang sudah ditranskripsikan ini ada di KTLV di Leiden berupa 2 jilid. Nah, jilid pertama ini adalah jiplakan atau asli dari catatan seperti Bosan Ajikai ini. Nah, kemudian ini ada halamannya, nanti kalau mau copy boleh. Nah, jadi buku besar yang pertama ternyata sama isinya dengan Bosan Ajikai yang berada di Bima di Museum Kebudayaan Sampar Raja. Nah, kemudian ini nggak usah aja. Nah, ini juga nggak usah. Buat ntar malam. Nah, ini. Jadi saya Buat ngopi ingin nanti menjelaskan malam. sedikit kepada Prof. Bardiman. Jadi tadi kan kita membahas tentang letusan Tambora. Jadi karena memang momennya April ini adalah momen meletusnya Gunung Tambora. Jadi biasanya peneliti asing setiap tahun itu pasti datang ke Museum Samparaja untuk melihat Bosan Ajikai karena letusan letusan Gunung Tambora itu tercatat dalam Bosan Ajikai. Nah, kemudian dijelaskan dalam buku Gailer mengungkap tahun tanpa musim panas sehingga terjadi gelap tadi. Kemudian kelangkaan pangan di Eropa, terjadi kelaparan di Eropa, matahari tidak ada, matahari yang telah padam, jadi gelap, terjadi kelaparan, penyakit kolera, tipes, kemudian terjadi ketakutan di Eropa karena gelap. Kemudian serasa dunia baru. Nah, kemudian menjadilah seperti Pompei di wilayah timur. Nah, jadi itu dasarnya meletusnya Tambora yang dicatat dalam Bosan Ajikai ini juga membuat repot di Eropa, membuat Eropa menjadi hancur berantakan. Nah, ini Bro, jadi mudah-mudahan naskah kita bisa diangkat menjadi ikon dan kemudian bisa mendunia menjadi MOW. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.